Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Mau cari istri baru. Selesai makan malam, Aluna menemani Arega tidur. Mungkin, seharian ini bocah menggemaskan itu sangat aktif. Hingga malam ini, Aluna tak kesulitan menidurkannya. Setelah memastikan Arega tidur di kamarnya, Aluna pun berniat memasuki kamarnya. Matanya sudah sangat mengantuk, tubuhnya pun terasa pegal. Dia merindukan kasur yang akan mengantarkannya ke alam mimpi yang dia nantikan. Aluna, belum saja Aluna membuka pintu kamarnya, tiba-tiba Arfian memanggilnya yang mana membuat Aluna menolehkan kepalanya. "Arfian, ada apa?" tanya Aluna dengan heran. "Ini, aku ingin memberikan ini padamu," ujar Arfian dengan gugup, sembari menyodorkan sebuah kotak merah pada Aluna. Dengan bingung, Aluna mengambil kotak itu dari tangan Arfian. Sebelum Aluna membukanya, Arfian lebih dulu berbalik dan berniat beranjak pergi. "Arfian, tunggu," seru Aluna yang mana membuat langkah Arfian terhenti. "Kenapa kamu memberiku cincin?" tanya Aluna dengan heran. Arfian berbalik, dia menggaruk belakang lehernya dengan salah tingkah. Entahlah, kenapa pria dingin terhadap wanita itu tiba-tiba berubah manis setelah mengetahui jika dirinya bisa menyentuh sang istri. Cincin sebagai salah satu simbol pengikat dalam pernikahan. Pakailah, biar orang tahu jika kamu sudah menikah, terang Arfian. Aluna tersenyum, dia menutup mulutnya karena hampir tertawa melihat tingkah Arfian yang sangat lucu saat ini. "Baiklah, cincin ini tanda pengikat darimu." Kalau ini, Aluna maju melangkah mendekati Arfian. Lalu, tanpa diduga, wanita itu melabuhkan sebuah kecupan hangat pada pipi Arfian, hingga membuat lipstiknya menempel pada pipi pria itu. "Sebagai tanda pengikat dariku," bisik Aluna sebelum dirinya beranjak memasuki kamar dan meninggalkan Arfian yang mematung di tempatnya berdiri. "Aluna, baru saja menciumku?" Hubungan Arfian dan Aluna semakin berkembang, bahkan pria itu secara terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya jika Aluna dekat dengan pria lain. Walaupun itu Reza, teman lamanya. Keposesifan Arfian tak membuat Aluna merasa stres. Dia justru merasa nyaman dan aman berada di dekat pria itu. Namun, Arfian belum berani sampai ke tahap yang lebih jauh. Keduanya masih membiasakan diri untuk saling mengerti satu sama lain. Terlihat pagi ini, Arfian membawa cangkir kopi panasnya menuju balkon kamarnya. Pria itu hanya mengenakan bathrobe untuk menutupi tubuhnya yang hanya memakai celana pendek saja. Balkon kamar Arfian langsung mengarah pada kolam renang yang terlihat sangat luas. Sembari menikmati udara pagi, Arfian menikmati kopi panasnya. Namun, saat Arfian akan menyesap sedikit kopinya, matanya tak sengaja menangkap seseorang yang baru saja muncul dari dalam air. Arfian bergegas menaruh cangkir kopinya. Dia kembali menatap ke arah kolam renang dengan mata membulat sempurna. Di sana, dirinya melihat seorang wanita dengan pakaian renangnya baru saja keluar dari kolam renang. Wanita itu mengibas rambut panjangnya yang basah karena air, sembari tangannya meraih handuk yang berada di kursi santai.
Ngapain dia pakai baju renang terbuka begitu? Gumam Arfian dengan rahang yang mengeras sempurna. Tatapan Arfian sejenak teralihkan, matanya melotot sempurna saat melihat Reza sedang berjalan ke arah kolam renang, sembari melihat isi kantung plastik yang dirinya bawa. Melihat itu, tanpa pikir panjang Arfian bergegas berlari ke bawah dan menyusul Aluna dari pintu lain. Sedangkan Aluna sendiri dia mencari keberadaan ponselnya yang sebelumnya dia taruh. Setelah menemukannya, wanita itu berniat mengambilnya. Namun, derap langkah kaki seseorang yang begitu keras membuat Aluna mengalihkan tatapannya. Wanita itu terkesiap saat melihat Arfian berlari ke arahnya dengan langkah lebar. Bro. Arfian menceburkan dirinya dan juga Aluna ke kolam kembali. Reza yang mendengar suara air yang sangat keras membuatnya segera berlari menuju kolam. Arfian muncul lebih dulu. Dia menahan Aluna agar tak menampakkan dirinya di hadapan Reza. "Tuan, Anda tidak apa-apa?" tanya Reza dengan panik. "Reza, pergi dari sini jika kamu masih ingin menggunakan matamu," titah Arfian dengan tatapan tajam. Reza yang melihat bayangan seseorang dalam air pun akhirnya mengerti maksud Arfian. Dia pun bergegas pergi, meninggalkan Arfian yang masih memantau kepergiannya. Setelah memastikan Reza pergi, barulah Arfian melepas tangannya yang menahan tubuh Aluna di dalam air. Uhuk, Aluna meraup udara sebanyak-banyaknya, dia hampir kehabisan nafas karena ulah Arfian. Wanita itu menatap tajam ke arah suaminya. Lalu, dengan entengnya dia memukul lengan berotot Arfian dengan sekuat tenaga. "Au!" pekik Arfian merasa kesakitan pada lengannya yang baru saja dipukul oleh Aluna. "Sudah bosan jadai suamaiha, atau sudah bosan denganku dan mau carai istri baru dengan status dudamu?" "Sengaja sekali membuatku kehabisan nafas," omel Aluna dengan mata melotot menahan kekesalan dalam hatinya. Arfian panik. Bukan begitu. Lihat bajumu, tidak pantas pria lain melihatnya. Aku tidak akan pernah mau membagi keindahan tubuhmu pada pria lain," seru Arfian. Aluja terdiam, dia baru menyadari pakaian yang ia kenakan saat ini. Wanita itu benar tidak tahu jika Reza akan datang sepagi ini. Bodyguard pun berkumpul di pekarangan depan, sehingga tak ada laki lain yang akan melihatnya memakai baju renang terbuka seperti ini. "Tapi apa perlu membuatku kehabisan nafas?" pekik Aluna dengan kesal. "Terus kamu mau bersembunyi di mana?" "Tidak mungkin bersembunyi di ketiakku kan?" desis Arfian dengan tatapan datarnya. Mendengar itu, Aluna justru malah semakin kesal. Dia beranjak naik dari kolam dan meraih handuk lain yang berada di kursi santai. Lalu, wanita itu beranjak masuk ke dalam rumah, meninggalkan Arfian yang terduduk di pinggir kolam sambil menatap kepergian istrinya itu. "Gimana mau jadi duda, istri sekarang aja belum diapa-apain. Masa udah ada niatan punya dua," gumam Arfian. Mumpung hari ini libur, Arega melakukan konser kecilnya di kamar miliknya. Dengan ditemani oleh Aluna, keduanya meramaikan suasana rumah yang sepi itu tanpa terganggu oleh Arfian. Sebab, pria itu sedang ada urusan di luar dan mungkin akan pulang malam nanti. "Tiap malam ku tidur cendilian," lanjut cayangku. "Jarang pulang, abang jarang pulang. Tiap malam,
suka kelayapan. Jarang pulang, abang jarang pulang, aku jarang disayang, sayang. Acik, seru Arega sembari menggoyangkan tubuh gembulnya. Aluna tertawa, dia turut meramaikan suasana saat itu. Sampai keduanya tak sadar jika sejak tadi Arfian memperhatikan tingkah mereka sembari bersandar pada pintu. Entah kapan pria itu telah sampai di rumah, Aluna dan Arega tak menyadarinya. Terlihat, Arfian fokus menatap ke arah Aluna yang melompat di atas ranjang dengan raut wajah senangnya. Tak sadar, pria itu melebarkan senyumannya. Arega yang sadar kehadiran omnya lebih dulu, dia pun mematikan suara yang sedari tadi menggema dan menghancurkan lamunan omnya itu. Ngapain kecini, leganda jajan, jadi omanda ucah malah. Cudah cana, jangan ganggu lega kama kecayangan. Usir Arega dengan nada ketus. Om kesini mau jemput istri om kok, jawab Arfian dengan santai. Dia beranjak masuk dan mendekati Aluna yang sedang menatapnya dengan tatapan bingung. Temani aku sebentar, ajak Arfian sembari menggandeng tangan Aluna. Melihat itu, Arega merengek kesal. Arfian pun langsung menyetel kembali kesukaan Arega. Membuat bocah gembul itu menjadi bingung memutuskan antara mengejar Aluna dan melanjutkan kehebohannya. Nanti dululah, biar nanti ku lebut lagi setelah ini, ujar Arega dan kembali mendekatkan mic-nya ke arah mulutnya. Boleh saja kau punya rumah yang indah, boleh saja kau banyak hal tanah. Tapi, sedangkan Arfian, dia membawa Aluna ke kamar wanita itu. Tentu saja, perbuatan Arfian mengundang tatapan bingung Aluna. Dia beralih menatap Arfian yang sedang mengeluarkan koper milik Aluna dari dalam lemari. Lalu, pria itu mengambil semua baju Aluna yang tergantung dan memasukkannya ke dalam koper. Kamu mau mengusirku, pekik Aluna dengan tatapan tak percaya. Tidak, justru aku ingin membawamu pindah ke kamarku, ujar Arfian yang mana membuat Aluna membulatkan matanya. Untuk apa? Aku sudah nyaman di sini, seru Aluna tak terima. Arfian menegakkan tubuhnya, dia menatap ke arah Aluna dengan tatapan yang sulit dibaca. Malam ini aku tidak mau lagi tidur sendiri. Aku harus memantaumu agar tidak seperti pagi tadi, memakai baju renang terbuka seperti itu tanpa pengawalanku. Untung saja aku melihatnya. Jika Reza atau bodyguard bagaimana? Tubuhmu, hanya boleh aku yang memadangnya, seru Arfian dengan tegas. Lalu, Arfian kembali mendekati lemari. Dia berniat ingin mengambil beberapa pakaian yang tersisa. Namun, tatapannya justru terhenti pada baju berwarna merah cerah yang sempat dipakai oleh Aluna beberapa hari lalu untuk menggodanya. Mengingat hal itu, sebelah sudut bibir Arfian terangkat. Dia mengambil baju itu dan menunjukkannya pada Aluna. Melihat baju Tarzannya, seketika Aluna membulatkan matanya. Arfian, masukkan kembali baju itu, pekik Aluna dengan tatapan tajam. Kamu hanya punya satu, tanya Arfian. Iya, itu satunya. Jadi, taruh kembali, pekik Aluna. Pakailah lagi, aku ingin melihatmu menjadi kucing nakal seperti malam sebelumnya. Malam ini Arfian menemani Arega tidur, sebab anak itu banyak sekali tingkahnya jika Aluna yang menemaninya tidur. Tak butuh waktu lama, Arega pun tertidur dengan lelap setelah Arfian membaca 3 buku cerita untuk bocah menggemaskan itu. Perlahan,
Arfian beranjak dari kasur agar tak membangunkan Arega yang sulit dia tidurkan. Melihat tak ada pergerakan dari bocah menggemaskan itu, membuat Arfian memberanikan diri keluar dari kamar. Kini waktuku dan istriku bersama, semoga pengacau ini tidak bangun dan meminta susu. Lirih Arfian sembari menutup rapat pintu kamar Arega dengan gerakan pelan. Arfian menghela nafas lega, dia mengusap keningnya yang terasa berkeringat. Pria itu pun mencari keberadaan Aluna, karena setelah makan malam tadi Arfian sudah sibuk dengan keponakannya itu. Sehingga, dia tidak tahu di mana keberadaan Aluna. Arfian pun mencari di kamar tamu yang sebelumnya Aluna tempati. Namun, ternyata Aluna tak ada di sana. Arfian pun berpikir jika Aluna mungkin sudah berada di kamarnya. Oh, mungkin dia tengah menyiapkan hadiah untukku seperti malam itu. Menjelma menjadi kucing nakal menggemaskan. Aku akan segera melihatnya, gumam Arfian dengan tersenyum lebar. Saat Arfian membuka pintu kamarnya, senyumnya luntur seketika. Dia tak menemukan keberadaan sang istri di kamarnya. Pria itu pun menjadi bingung, sebenarnya kemana Aluna? Akhirnya, Arfian pun memutuskan untuk mencari istrinya di lantai bawah. Sesaat dirinya melewati taman belakang, matanya tak sengaja menangkap seorang wanita yang sedang duduk di sebuah kursi taman sembari menatap ke arah langit. Aluna, ngapain dia di sana? Gumam Arfian dan memutuskan untuk menghampiri Aluna yang sedang duduk sendirian di taman. Bersambung.